kayak nyari-nyari sensor gitu. Sumpah air pernah ya nunggu orang kan ini lucu lagi. Air pernah nunggu WC kosong terus air malah ke tempat cuci tangan. Udah untung udah ditutup masuk ada orang Kang kenapa manjat mas? Gak lama tiba-tiba ada bapak-bapak datang terus peluk anak itu terus nangis. Main pakai bahasa alor gitu lah. Apa ya nih? Gitu lah pokoknya. Terus air lihat baik-baik. Babe air. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dimana kalau kalian udah lihat gue seperti ini, duduk Vincent begini, dari set yang luar biasa ini, artinya gue udah kedatangan teman yang udah datang ke kamar gue, my chamber. Nah, hari ini, gimana ya menyebutkan ya, teman gue yang satu ini, orang yang banyak banget pahalanya insya Allah nih. Ini luar biasa, orangnya udah ketahuan duluan. Kenapa gue sebut banyak pahalanya? Karena hidupnya adalah untuk membuat orang lain ceria, lewat tawa. Siapa lagi kalau bukan Adi Arkiang. Saya sudah bilang spesial kan? Spesial. Ini saya bahagia sekali Bang di Chamber Talks. Sorry. Kenapa? Karena saya lihat tuh Chamber Talks tuh line up-nya. Chamber Talks. Ya Chamber bicara gitu. Ini kamera tengah kan? Iya, kamera. Chamber bicara gitu. Itu bintang tamunya selalu musician. Seperti? Contoh tuh. Seperti ada Wan misalnya. Ada kan pernah ya Wan. Kemarin ada Shakira Jasmine. Shakira, betul. Teh. Ya. Nggak, teh Jasmine kan ada. Shakira Jasmine, ya kan? Betul. Teh Jasmine itu teh apa bahasa Indonesianya? Hah? Ada bahasa Indonesia, teh Jasmine itu ada bahasa Indonesia. Jasmine itu rasa-rasa apa ya? Apa coba? Jasmine emang ada bahasa Indonesia. Itu mah nama wangian, Bang. Enggak, Jasmine itu adalah nama bunga. Yang dalam bahasa Indonesianya huruf depannya bukan J tapi M. Huruf depannya M? Iya, apa? Teh apa? Masmin. Jasmine jadi Masmin. R. Tapi Adi Arkiang gini kita panggil Air, betul? Ya, Air. Saya Air aja. Air aja. R, apa kabar hari ini R? Harus sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Ya Allah. Setiap ketemu sama Air, apalagi kalau kita, jadi tiap Kamis tuh kita kan main badminton bareng ya. Betul. Itu selalu dalam keadaan sehat walafiat dia. Harus Bang. Dan fit sekali. Air ini, aku dan teman-teman selalu lihat ini selalu sangat fit gitu. Ada gak rahasia menjaga kebugaran Air tuh apa? Biar prima di atas panggung. Oh, ini harus dicatat nih buat teman-teman Chamber Talks. Master kau yang ini. Iya. Coba sebutkan. Chamber Talk ini buat teman-teman. Apa namanya? Sahabat Chambers? Apa ada? Biasanya teman cerita. Atau Bang Dika punya fans club gitu? Sejauh ini aku manggil mereka tuh teman cerita. Tahu gak kenapa? Teman cerita kenapa? Karena kita kan di sini bercerita. Kita nongkrong di kamar. Lewat karya pun aku bercerita. Dan mereka mendengarkan dan mereka bercerita balik. Makanya kita sama-sama teman bercerita. Teman bercerita Raffi Andika. Iya. Wah, rima sekali ya. Iya. Oke, teman bercerita gitu. Dimanapun tipsnya adalah teman cerita kepanjangan. Iya, teman cerita aja. Jangan pakai bercerita. Oke. Teman cerita dimanapun itu Indonesia yang suka mendengarkan lagu-lagu karya 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 selanjutnya gitu. Harus selalu hilangkan stres kalau mau apapun. Itu dia. Itu kuncinya. Biar tidak ada masalah dalam hidup ini. Hilangkan stres. Betul. Harus hilangkan stres. Sebelum melakukan sesuatu, simpan dulu stresnya. Sembunyikan dulu. Sebentar, hilangkan, simpan apa ya, ente yang bener. Itu pilihan. Tapi pokoknya jangan stres. Jangan stres. Oke, lanjut. Pokoknya itu aja sih. Kalian astagfirullahaladzim. Anda menyuruh mereka mencatat. Tadi kan? Ya kan, catat dalam pikiran dan hati. Dalam hati. Bahwa kalau melakukan sesuatu jangan stres. Betul. Nah, tapi kan gini sebelum kita masuk lebih dalam mengenai profesi dan lain-lain, Air ini kan selalu happy go merry gitu kan. Happy go lucky lah ya. Yang selalu gembira, selalu bahagia. Itu berarti kan sudah tidak ada stres yang kepikiran.
Iya harusnya. Nah, gimana cara ngilangin stresnya itu? Itu sebenarnya pertanyaan penting teman-teman semua. Ya sebenarnya kan ini Bang, orang tuh biasanya terlalu dibawa kayak, waduh apa gitu, terlalu dibawa kemana-mana gitu. Kadang orang mau makan aja stres. Karena? Padahal kan udah makan tuh udah harusnya gak usah pikirin apa-apa. Harusnya lu makan aja gitu Bang. Oke. Iya kan, oke. kadang-kadang orang makan, aduh utang pinjol gitu-gitu. Masih ada kepikiran mikirin apa. hal-hal lain di luar makanan. Iya padahal yang kita fokusin adalah ayam goreng, apa gitu, sayur lenca. Oh ya, Sunda sekali ya. Ya maksud Iya, contoh Sunda Bang, sekali ya, yang lenca bisa ya. kangkung. Ini AA nih bilangnya ya, bukan Mas ya. Apa kalau dia Alor tuh bilangnya apa? Di Alor kakak. Kaks. Oh makanya itu ada Kaks Production itu ya, Kaks. Iya kaks, tapi kakak aja lah, nggak usah Kakak. pakai kas Nah gitu. itu, kalau di sini kita manggilnya AA. AA Air. Arafi. Arafi. Lebih cocok Arafi sih. Iya, kayak Iya, ya. nama pedangdut ya, Arafi. Arapik tau gak? Tahunya yang host Arafi Ahmad. Jadi itu dia ya, satu poin ya. Kalau air itu selalu begitu. Kalau saya ngomong selalu ditimpalin dan ini yang buat saya bahagia. Amin, Makanya ya Allah. selalu gembira kalau sama air ini ya. Oke. Air, selain sedang sibuk badminton bersama saya nih ya. Betul. Anda kan punya sebuah profesi, sebuah kesibukan yang menyita hari-hari nih. Apa sebenarnya Air tuh ngapain hari-hari? Sibuknya ngapain aja? Apa ya hari-hari? Apa ya kalau daily in my life? Boleh. Kan bahasanya kan aduh ini Iya, kan iya, daily iya. kayak di apa FYP TikTok. FPP TikTok, FPP TikTok, kan. A Day in My Life. Daily my life, Iya. daily in my life. Iya, Oke. pokoknya hari-hari Air. Nah, Air tuh sebenarnya berprofesi sebagai apa kalau teman-teman yang belum kenal mungkin? Teman-teman saya di sini musisi. Jangan. Karena kan sebelum-sebelumnya musisi Bang. Nggak apa-apa. Jadi Chamber Talks ini bukan cuma teman musisi, tapi teman-teman yang punya karya. Oh, Itu. karena tadinya saya udah apa saya bikin lagu ya. Sebelum datang ke sini. Sebelum datang ke sini gitu. Aman. Single 1 mah nggak apa-apa lah. Pak, Anda jangan salah. Episode pertama yang muncul di Chamber Talks ini yang bermulai dari iseng, itu saya berdua Dustin. Episode pertama itu. tahun 2022. Itu bareng Dustin ngobrol, nggak direncanain, udah aja. Dustin lagi main, Ya. udah aja kita ngobrol. Dan Dustin akhirnya setelah itu baru jadi musisi. Kan dia punya single. Ya, dia punya single. Iya, betul. setelah ini Air jadi punya single. Amin. Nah, kita tunggu ya, kita nantikan. Ya bisa Ini kan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya 456 aja gitu 456. atau 789. Belum dijawab. Jadi hari-hari Anda tuh ngapain? Sebenarnya kesibukan sekarang tuh sebenarnya lagi ada kita kan sebagai komika Bang. Komika, Ceritanya betul. stand up komedian. Betul. Jadi biasanya sih stand up aja sih kalau sibuk yang untuk mencari apa namanya tuh money. Mencari money. Ya. Money bahasa Inggris ya. Money, M-O-N-E-Y. Ya, Mencari penghasilan. penghasilan bukan beda lagi money yang itu beda. Lebih mengeluarkan money itu bukan Itu bukan mencari. mendapatkan money ya. Iya. Iya. Nah, tapi sebagai komika nih kan Air tuh sebenarnya yang aku dan teman-teman tahu Air ini bukan cuma sebagai komika, tapi sebagai model juga. Oh baru tahu. Gelempar juga. Air ini kan pernah main iklan kan? Betul. Pernah main iklan. Salah satu boleh lah sebut brand di sini mah boleh, Boleh. ya? Brand apa waktu itu main iklan Pertama kali Grab Bang. apa? Oh, Pertama iklannya kali. Grab. Grab ya. Nah, gimana tuh prosesnya sampai akhirnya Grab bisa menemukan seorang Adi Arkiang terus diajak main bareng tuh gimana? Ya tampang ojol aja udah. Gak usah bertele-tele Bang. Ya kalau Bang Nika disuruh jadi iklan Gojek ya pasti produsernya juga ini mah tampang penumpang. Beda. Itu udah wajah-wajah ini kan, wajah-wajah ojol lah gitu. Ya Allah, wajah-wajah ojol. Wajah-wajah ojol. Wajah-wajah. Masuk lah gitu. Terus tapi waktu itu Air yang apply untuk audisi di Grab atau gimana tuh? Enggak, jadi awalnya tuh saya udah ada, sebelumnya tuh udah ada iklan dulu. Oke. Iklan awal tuh iklan kopi, tapi iklan-iklan yang buat medsos si brandnya itu. Oh, udah iya. lama. Bukan TVC ya? Bukan iklan TV? Bukan TVC. Oke. Terus si sutradaranya tuh suka gitu. Sutradaranya tuh sama yang bikin iklan Grab Terus awal itu. Nembak? Enggak kan suka? Saya tolak sih. Oh tolak. Ini gue udah ketawa duluan. Harusnya Anda bikin saya ketawa duluan. Enggak, karena saya kayak gimana ya, dia tuh kayak suka nggak balas chat gitu. Oh iya. Terus
Kan kode. Nanti di zoom ke tangannya ya. Harus zoom ke tangannya tuh lucu banget ini colek. Udah jangan diterusin gitu ya. Terus gimana? Tapi memang awalnya tuh gara-gara dari kopi itu sutradara suka. Terus waktu itu ada nggak casting sebenarnya. Jadi kayak dia bilang dulu pernah kayak Acting. nggak bawa motor karena dia pikir karena orang NTT takut gak bisa bawa kendaraan gitu. Waduh, terus. Iya. Terus saya bisa gitu. Udah langsung, oh ini cocok nih katanya. Awalnya tuh jadi ada yang bukan jadi pemerannya. Kan jadi ojol tuh PU-nya pemeran utamanya. Keren. Harus, keren lah tuh. Reza Radian lewat ya? Enggak, gitu. masih jauh Bang. Iya. Jauh. Terus. Tapi extras tuh di make up. Serius Bang. Nah justru pemeran utamanya gak di make up? Gak di make up karena sutradara bilang kalau di make up ojol mana sih yang narik harus make up dulu. Udah langsung disuruh Bang. Udah jadi. Apa orang-orang lucu tuh hidupnya komedi terus ya dia hari ya? Itu penasaran juga tuh. Tapi memang sutradaranya kan memang kalau natural itu memang kadang-kadang kalau film kan ada yang emang udah gak usah di make up biar natural langsung gitu. Oke, terus habis itu film nih, ngomongin film. Berarti Ayer juga pernah syuting film kan? Pernah lah. Yang Anda waktu itu bilang ke saya, Anda lupa judulnya apa kan? Saking lamanya belum tayang. Saking lamanya. Belum tayang tapi film itu? Ada yang udah tayang, ada yang belum. Oke, yang udah tayang apa judulnya? Kejar Mimpi namanya. Kejar Mimpi. Itu yang anak-anak SMA bukan? Yang ceritanya setnya anak-anak SMA apa bukan ya? Bukan, itu tentang keluarga gitu. Okay. Tentang ibu lah, ibu sama anak gitu. Ayer jadi siapa? Papa? Enggak jauh dong Bang. Siapa tahu. Ini jadi mahasiswa. Temannya Judit. Judit itu karakter utama. Michelle Judit jadi karakter utama. Michelle Judit. Jadi karakter utama. Okay. Ibunya Asri Welas. AR temannya Michelle Judit. Oke. Teman kampus lah. Bukan gitu. Temannya Asri Welas? Harusnya. Cuman ini kalau gak cocok lah jadi mahasiswa aja. Gitu. Jadi si produsernya ngeliat Ayer cocoknya jadi temannya Michelle Judit. Iya, lebih cocok. Oke. Terus gini Ayer, kan Ayer itu stand up itu kan di depan orang, depan umum banyak act out yang pop out di luar dari apa yang Ayer sudah tulis gitu kan. Tiba-tiba act outnya banyak gitu. Yeah. Sedangkan kalau lagi main film dan main iklan tuh kadang-kadang harus sesuai sama skrip. Betul. Iya kan? Gimana tuh Ayer menyeimbangkan feelingnya ketika Ayer lagi di acting, gue harus nahan nih, gue gak boleh terlalu act out nih gitu. Gimana tuh ceritanya? Kan beda banget di dunianya. Iya, kalau waktu ojol sih naturali Bang. Gak ada. Jalan aja, mulus kan, udah biasa. Jadi ojol kan udah biasa. Iya. Tapi jadi mahasiswa itu memang kan Ayer pernah jadi mahasiswa juga sebenarnya. Alhamdulillah. Lulus waktu itu? Lulus, alhamdulillah. Di UIN kan. Di UIN, oke. Jadi UIN benaran. Masya Allah. Ya kan? UIN mana? UIN Bandung. Oh UIN Bandung. Ya. Oh, iya, dia kan lamanya di Bandung. Soalnya dekat rumah saya di Jakarta juga ada UIN. Syarif Hidayatullah. Oh, Pak Dika nih rumahnya di Jakarta? Saya ada rumah di, kebetulan rumah keluarga tuh ada yang di Jakarta. Cirebon juga ada? Enggak. Siapa tahu banyak gitu Bang. Kuningan sih sebenarnya. Di Kuningan ada. Serius Bang? Ada. Di Kuningan. Karena rumah keluarga dari nyokap ada yang di Kuningan. Tapi itulah tentang saya. Kita lanjut kepada Ayer. UIN Bandung. Terus gimana? UIN Bandung tuh disitulah maksudnya jadi terbiasa ketika pas syuting tuh udah ngerasain jadi mahasiswa gitu sebenarnya. Jadi kalau tantangan sebenarnya Ayer tuh panik pas sama Judit aja gitu. Judit. Panik? Karena kan, awalnya tuh Ayer nggak tahu bahwa akhirnya Ayer diajarin ternyata kalau misalnya kita syuting itu Bang, itu ketika kita udah di dalam frame, kita tuh karakter yang tertulis di skrip. Ketika di luar skrip lu jadi adik yang lagi, jadi Michelle Judit lagi. Jadi rasa berbeda itu pas di luar frame aja. Nah itu kan Ayer belum tahu Bang. Oke. Jadi waktu itu benar-benar yang Michelle Judit nih gitu. Kayak kita siapa ya ojol gitu. Kayak udahlah gitu. Iya. Agak shock melihat orang yang biasa kita lihat di layar. Yang biasa lihat di handphone gitu. Sekarang ada berakting bareng sama kita. Iya pegang-pegang tangan lagi kan kita. Terus gimana sih? Ya Allah. Saya masih simpan Bang. Apa aja simpan? Ininya. Apa namanya tuh auranya. Harum hand body gitu kan. Spesial. Terus mau lanjut kepada karir AR dari film segala macam kembali ke kembali ke stand up lagi. Itu tuh syutingnya setelah yang di Kemenpora apa? Soalnya AR nih, kalau dicari Adi Arki yang paling atas stand up di Kemenpora.
Iya kan? Ya karena emang anak sporty banget. Buktinya Yoi, badminton. kita, iya. Kita ketemu di badminton. Ini Itu kan udah sekarang syuting hari Rabu ya, besok berarti main kan? main dong harus. Awas Anda sampai tidak datang Anda ya. Saya karena mau naik gunung bang. Kenapa? Saya mau naik gunung. Jadi harus olahraga. Apa naik gunung? Kemungkinan awal Juni, Merbabu. Oh, berapa lama? Nggak tahu kayaknya. Saya harus mencatat absen Anda soalnya di badminton ini. Kalau Nggak misalnya lama. Ini pasti badminton kayaknya jeda seminggu aja udah. seminggu aja. Seminggu aja udah. Oke, nanti Misalnya udah aman. Ijal catat ya Ijal ya. Nanti kita substitusi air dengan Ijal. Pace Sunda itu. Pace Sunda. Iya. Oke. Terus tadi kembali kepada si stand up. Ya bang. Dari acting apa segala macam agak sulit nggak atau akhirnya enggak memang udah nyamannya di stand up. Jadi acting dan segala macam TVC gitu emang nggak mau diseriusin aja atau gimana? Ketika beres dari semua itu balik lagi ke stand up. Sebenarnya sih kan kalau stand up kan ini bang, apa namanya tuh dasar lah. Apa namanya tuh pertama kali kayak Bang Dika misalnya sekarang dapat tawaran main atlet badminton di PON kan ya udah itu Amin. Itu mah apa namanya? Diet dulu 40 kilo mungkin saya. Emang sekarang berapa? Sekarang 90-an. Ya Allah saya pikir 70 bang. Kelihatan begitu ya? Iya. Terima kasih. Berarti saya 90. Masa sih? Iya. AR 90 ya. Pak jangan bercanda Pak. Serius saya 90 pak. 90, saya 90 lebih. Tapi gak tahu lebihnya berapa. Gak lebih dari 96 lah. Oh. Pernah paling berat 100. Oh pernah 100 lebih? Lebih, pernah. Lebih dari 115 juga pernah. Percaya. Sebelum akhirnya saya seperti ini bisa muat baju, beli baju gitu. Tapi itulah tentang saya cukup ya, kita lanjut pada AR. Gimana tadi? PON lanjut terus apa? Ya tapi kan kalau misalnya sekarang tuh kalau beres dari kegiatan-kegiatan kayak film gitu sebenarnya lebih menyenangkan jujur film bang. Oh ya? Iya sebenarnya ya. Karena kalau misalnya stand up kan kita sendiri gitu. Terus penonton kadang-kadang kan ada penonton yang ya Allah. Oh iya. Gak Saya nyanyi menyenangkan juga ngalamin kan kemarin Anda lihat kan penontonnya kayak apa. Iya ada kacau sih. Terus. Ya pokoknya pas stand up kan kita dapat panggung kadang-kadang dari dulu sampai sekarang tuh ya gitulah ada yang enak banget, ada yang emang kacau banget gitu banyak gitu. Oke. Kalau syuting ya gak ada beban untuk ngehibur kameramen di luar segala rupa. Kita cuma total sama peran aja gitu. Ya. Udah. Kalau misalnya AR ditawarin untuk main film lagi nih. Genre seperti apa tuh? Genre bilang ya. Apa? Genre? Emang genre bilang itu genre. Masa genre bang? Genre itu baca genre. Genre bang? Genre. Oh genre. Masa ini bohong ini mah. Gak percaya. Masa coba. Kamu suka genre apa? Genre saya masa gitu bang? What's your music genre? The genre. Coba nanti ya. Genre oke. Tapi aneh genre tuh kayak. Bukan genre. Udah pokoknya air bilangnya. Oke, genre. Inilah apa namanya? Apa sih bahasa Indonesia genre itu? Aliran. Tapi kalau di film ya udah. Film kayak apa deh? Film kayak apa? Film kayak apa? Horor kah? Romantis kah? Plus kah? Enggak kan plus siapa tahu ada film-film yang plus lagi tambah gitu. Oh ya benar. Ini bang, saya tuh dari dulu pengen action, jadi penjahat gitu. Iya kayaknya keren gitu. Ya bukan jadi penjahat sih, maksudnya kayak apa? Jadi musuh yang jagoan lah. Oke, ya jadi penjahat dong. Iya maksudnya jadi yang rival bisa jadi. Rival tuh apa? Rival. Naruto sama Sasuke nih. Oh iya benar. Ini panjang kayak gue ngomongnya. Naruto sama Sasuke nih. Iya. Itu rival kan? Iya bermusuhan gitu. Kayak. Tapi dia bukan bosnya. Kayak teman tapi mesra gitu. Tapi bukan bosnya, yang musuhnya bang. Sasuke tuh. Ibarat The Raid nih. Iya kayak Kaido lah kalau One Piece tuh. Oh. Iya kan. Kaido kan penjahat. Iya jadi maksudnya bukan jadi penjahat, jadi yang musuh yang emang big beratnya, big bossnya musuh berat gitu. Oke, berarti kalau kita ngomong The Raid, AR itu bukan si kroco-kroco yang lawan si Iko Uwais-nya, tapi AR tuh misalnya yang merintah-merintah gitu. Yang merintah-merintah di atasnya. Sebenarnya karakternya dia nggak bisa berkelahi, tapi dia punya kekuasaan. Oh iya itu. Narcos. Narcos yang Netflix kan? Netflix. Iya, Narcos. Oke, berarti AR sangat ingin main film action jadi penjahat. Iya, pengen kayaknya seru gitu kalau karakternya jahat. Berarti kan kalau jadi penjahat harus garang mukanya. Enggak harus, jadi justru karakternya di situ bang.
Oh air bener-bener pingin kayak Pablo Escobar ya. Santai aja yang orangnya, kalem enjoy gitu. Kayak. Ekspresi seperti apa yang Air lakukan kalau misalnya disuruh audisi coba. Ini anggap ini kameranya. Coba. Udah kayak langsung gimana, biasa aja. Udah bunuh aja anjing tuh. Gitu aja. Udah langsung santai aja. Langsung. Nah, gak usah yang terlalu dibeban-bebani. Bisa situasinya gini. AR disuruh membunuh temen anaknya AR. Teman anaknya AR. Iya, jadi AR tuh punya anak. Anaknya diganggu sama temennya. Suruh dibunuh tuh temennya. Oke. Gimana tuh coba? Misalnya temannya Vimal. misalnya teman AR atau Cio lah gitu namanya. Cio apa gitulah namanya lah ya, gitu. Anggap namanya Cio. Ibnu deh, Ibnu. Gak ada yang namanya Ibnu soalnya di sini. Ya. Ibnu misalnya gitu. Si Ibnu tuh yang mau dibunuh ceritanya. Iya. Nah, gimana? Matiin aja Ibnu. Udah gitu aja sih. Simpel aja gitu udah. Langsung. Auranya emang ya Pablo Escobar ya. Keren sekali. Oke, R. Tapi pokoknya semua yang R lakukan itu kan semua pakai hati ya. Jadi aku dan teman-teman juga di 301 Entertainment, di Chamber Talks dan segala macam, kita semua pokoknya di sini doain yang terbaik buat karir AR. Oh bentar, 301 itu 301 itu? Iya, emang AR sama ini baca 301. 301. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau kita di 301 nyebutnya 301 Entertainment. 301. 301. Oh, 301. Oh, O-nya tuh siapa tuh? sorry. Jadi, 301 itu penasaran aja maksudnya 301 itu 301. Ya. Karena kalau 301 berat, susah. Kepanjangan. Kalau 301 nggak sesuai kaidah. 301? 301 panjang, ribet. Oh iya benar. Kalau 301. One. Kalau Owen itu nama orang. Kan biasa ada 3 in 1. 3 in 1. Ya kan? Ya. Ini 301. 301. Itu dia. Keren deh. Karena jujur ini salah satu, jujur Bang, ini saya melihat ini konsepnya tuh artnya asik gitu dari. Alhamdulillah. Dari awal tuh kayak, wah Chamber Talks tuh kayak, apa namanya? Kayak gimana? Pokoknya artnya harus dinaikkan lah gajinya gitu. Alhamdulillah. Karena ini emang, ini kalau bahasa syuting tuh ini udah bagus lah kekinian gitu. Alhamdulillah. Iya kan? Terima kasih. Udah ada TV ini bisa jalan juga nih nonton Indosiar gitu. Sebenarnya bisa diatur kalau misalnya mau dinyalain. Cuman sekarang kan ya kebutuhan syuting. Iya betul. Ya tapi maksudnya ini aja warnanya ini di Pilox lagi Bang? Enggak, emang kita dapetnya TV-nya begini. Jadi ini hunting. Semua barang-barang yang ada di sini rata-rata adalah barang masa kecil aku atau ini hunting. Nah ini hunting. Loak gitu ya? Ya salah satunya meloak gitu. Asik sini. Tapi kalau ini barang-barang masa kecil ke masa sekarang. Maksudnya saya tuh dari awal datang tuh udah terkesima sama kantor 301. Alhamdulillah. 301. Alhamdulillah. Main-main lah kesini ya. Kan Anda jangan cuma main di lapangan kita. Main siap, kesini. saya pasti pokoknya next saya akan kesini wajib. Wajib itu. Tuh kita tunggu ya nanti AR pokoknya muncul di story-story anak-anak kantor pokoknya pasti ya. AR pokoknya gitu semua yang AR kerjakan kita doakan semoga lancar semuanya. Amin ya Allah, harus lancar Bang. Dan terdekat nih. Ya. Ada apa yang mau AR surprisein buat teman-teman semua? Apakah ada manggung kah? Apa ada open mic di mana kah? Apa gimana? Ini sebenarnya saya belum cerita dimanapun sih. Yes, ini kayak spesial buat 301. Eksklusif buat Chamber Talks. Teman cerita. Oke. Boleh ceritakan ke teman-teman. Apa nih surprise-nya? Saya Diar Kiang mau mengucapkan saya mau bikin spesial Bang. Dalam waktu dekat. Kira-kira bulan apa? Kemungkinan bulan kalau nggak Oktober, Desember. Amin. Insya Allah semua dilancarin. Amin ya Allah. Nanti pokoknya kalau udah ada link pembelian tiket apa segala macam, kasih ya aku posting. Pasti semua teman-teman kita posting. Kasih ke apa namanya tuh Chamber Talks dan. Apa kasih apa? Challenge gitu kasih buat. Hah? Challenge kan biasanya teman bercerita. Kalau mau nonton kita bisa kasih challenge juga buat dapetin tiket. Kan ada gitu kan. Ada. Oh boleh begitu? Giveaway ada giveaway. maksudnya? Nanti juga ada giveaway juga kan. Keren. Spesial buat teman cerita Chamber Talks. Tapi ke kita kasih tahu ya belinya di mana nanti kita beli. Kita support acara AR. Siap, harus dong. Kita support acara AR. Oke, sekarang jeng. Apa nih ada? Ini. Sambil nyemil dulu lah.
kita biar santai ya. Jadi ini kita dari ada snack dari Lenis Teras. Homemade bang. Ini homemade. Ini Oma yang bikin. Oma di Lenis Teras. Oma Bang Padika. Ini Oma. Anggap aja Oma. Itu kan ada lagu Omanya kan. Oke, sorry. Iya, Saya pikir beneran Oma Padika yang bikin. Oh enggak. Kalau Oma saya mah udah gak bisa masak lagi. Ya Allah. Al-Fatihah bang. tapi makanya itu. Sekarang kan Oma ada Lenis Teras, salah satu restoran di Bandung. Jadi ini snacknya yang selalu dimakan sama gue kalau misalnya gue interview orang. Oh ini katanya ini air kayaknya pernah rasain yang enak. Ya. Enak. Iya kayak enak gitu bang. Sama pegang aja. Atau Bismillah main ya bismillah. Gurih bang, enak gitu. Saya mau megang yang pedas soalnya. Nih Anda pegang ini. Anda nyemil dulu. Ini ambil minum juga boleh. Ini kayak dia ada bawang-bawangnya gitu bang. Kerasa banget kan? Enak dia. Dan ini gak digoreng. Karena yang biasa tuh kayak hambar gitu bang. Nah. Ini kayak. Fun fact ya. Ini gak digoreng. Serius? Nggak, ini gak digoreng. Makanya. Sehat dong. Hah? Sehat dong. Insya Allah sehat. Kayak jangan terlalu banyak aja lah. Kalau terlalu banyak juga kan. Karena Rasulullah SAW itu bilang. Rasulullah SAW menyebutkan. Bahwa makanlah sebelum kau lapar. Berhentilah sebelum kau kenyang. Dan makanlah secukupnya. Betul. Iya. Maka jangan terlalu banyak juga. Biarpun snacknya Lenis Teras enak banget ya. Tapi tetap teman-teman. Makan jangan terlalu banyak. Secukupnya aja. Ini tuh pakai terigu ya bang? Iya. Dia pokoknya ada bersinggungan dengan tepung. Tapi ya itu kata kuncinya adalah dia bukan roti. Ini enak serius. Biasanya yang kayak nih. gini hambar gitu. Terus garamnya kurang. Ini pedas. Yang pedasnya juga gak terlalu pedas. Lebih asin begini aja. Ini lebih juara nih. Ini Oma. Jagoan saya. Ini orang makan gak akan sakit perut. Saya udah habis 3 kan di belakang. Kemarin Shakira kesini. Dia udah makan pedas-pedas kan. Cocok dia. Dia awalnya pas lagi makan-makan segala macam. Dia makan terus. Oh pedas ya? Baru ingat dia kan gak bisa makan pedas. Gak boleh banyak-banyak. Tapi cocok. Tapi cocok dia doyan banget sama ini. Ya, karena sehat bang. Ya, Kalau pakai minyak gak akan sehat. Ini baru pas. Nggak, ini gak digoreng. Enaknya itu. Nah. Kita sambil nyemil sambil ngobrol. Boleh bang. Karena. Jadi selama ini kenal sama AR. Banyak banget kabar-kabar berhembus mengenai Adi Arkyang. Itu orangnya seperti apa. Makanya itu. Aku sudah mengcompile beberapa fakta-fakta menarik mengenai Adi Arkyang. Yang kita cross check. Benar apa enggak nih. Oke, boleh bang. Yang pertama. Kalau ini sih. Ya saya juga tahu ya. Kita semua juga mungkin tahu kalau AR ini adalah seorang jebolan Suca 4 Indosiar. Hore! Itu tahun berapa ya? Itu 2018 bang. 2018? Itu adalah kompetisi yang ya kadang bisa dibilang menyenangkan, kadang bisa dibilang agak riwah. Kenapa riwahnya ya? Masa besok kita mau stand up disuruh rapper, latihan rapper malamnya kan bingung saya. Oh berarti udah bisa nge-rap sekarang? Tapi serius bang, dulu ya. saya tuh hafalin ya, diajarin gitu, dibawa sampai Saikoji disuruh datang buat latihan anak-anak. Igor Saikoji? Iya, di grup air gitu. Terus namanya TV gimmick kan. Nggak bagus. Tapi itu buat orang-orang lebih jago gimmicknya. Maksudnya gimmick di TV itu kan untuk bikin jadi lebih seru gitu. Selama itu positif kan gak apa-apa. Betul. Ya. Itu. Suca 4 Indosiar. Berapa lama AR ada di kompetisi itu? Sebenarnya di karantina tuh hampir 2 bulan bang. Oh ya? Karena ada dari awal datang kan prosesnya gak langsung kompetisi. Jadi kita ada mentoring kayak gitu-gitu. Baru setelah 2 minggu baru kompetisi jalan. Jadi di karantina tuh 2 minggu. Baru kompetisi mulai jalan. Itu taping awalnya tuh karena masih grup. Jadi dia kayak pindah minggunya tuh jauh gitu. Oh gitu. Jadi grup AR kan grup 4. AR ada Kiki, Ramos. Nah itu kita di misalnya grup 1 dulu, grup 2, grup 3, grup 4. Itu kan minggu pertama, minggu kedua gitu lagi. Itu masih lama. Tapi kalau udah yang berapa besar, kayak AR waktu di
20 besar itu udah yang per hari ganti grup gitu. Karena grupnya cuman kayak 2 gitu, 5-5. Oh jadi ketika... 4, sorry. Sorry, maksudnya ini biar jelas dulu ya. Ya. Jadi pada saat kompetisi itu, waktu awal-awal tidak yang bukan grill ya, syutingnya bener-bener yang dor gitu ya. Tapi jedanya jauh ya? Iya, sebenarnya tuh jeda seminggu lah gitu. Oh. Seminggu buat syuting lagi. Makanya ada, kita tuh sebelum kompetisi ada mentoring, ada disuruh open mic keliling juga gitu. Oh, sambil open mic keliling? Iya, Oke. seminggu sekali itu ada banyak sih ininya, sih kegiatannya tuh. Itu berarti kan Air jadi kenal komunitas kan? Iya. Jadi kenal sama anak-anak komunitas? Enggak, Air sebelum masuk Suca udah di komunitas. Udah di komunitas dulu Udah kan? di komunitas. Oh, nice. Jadi pas di Indosiar tuh memang menariknya tuh sebenarnya ketemu sama anak-anak komunitas yang lain. Akhirnya kenal. Nah gitu. itu maksud aku tadi. Iya, komunitas dari Medan, ada Iya. dari Jakarta gitu. Dan waktu itu Air udah domisili di Bandung duluan? Ini domisili di Bandung. Oke. Karena kan dulu kita cuman kenalnya ya stand up Indo Bandung gitu. Ya. Stand up Indo luar belum. Oke. Itu menarik tuh mengenai Suca. Seru Suca mah wah banyak lah random gitu. Kita lanjut kepada fakta kedua nih ya. Apa tuh Bang? Deg-degan Jadi saya. situ sebenarnya lulusan pesantren. Jangan ketawa dong. Hei, bener apa Ya, tidak? Benar, fakta. Fakta. Apa bilangnya? Apa sih ibtidaiyah ya apa? Santri. Enggak kan ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, Oh ya, dari Sanawiyah Aliyah. aliyah. Iya. Itu sebelum ke Bandung. Sebelum ke Bandung, pertama di Ciamis. Nah, tuh gimana tuh ceritanya tuh? Jadi pertama kali tuh AR jadi AR tuh pertama kali sebenarnya kita tuh di Gontor Bang. Sebenarnya Oh, Gontor tahu lah ya, Iya, yang iya. Jawa. Nah, Cuman waktu itu kita nih datang di Surabaya di Tanjung Perak. Ini Om yang nganter, kita ada berempat, 3-nya santri, Om, 1 Om. Itu tuh kita nggak tahu Pulau Jawa sama sekali, kita 3 orang ini nih. nggak ada yang pernah ke Jawa. Nggak ada yang pernah Jawa, tapi si Om tahu. Perjalanan awal dari sampai dari kemana Jawa mana gitu, capek lah Om meren, tidur. Sana udah Saking nggak pernah ke Jawa. capek kan dari Alor sampai datang ke Surabaya. Nggak, sebelumnya belum pernah ke Pulau Jawa. Belum pernah belum Oke. pernah. Kita semua belum pernah yang Oke. mau pesantren. Oke. Ketiduran, tahu-tahu udah di Cilacap. Wih. Iya, busnya maksudnya. Jadi ke skip. Mau ke Gontor awalnya. Niatnya mau ke Gontor. Niatnya mau ke Gara-gara Gontor. dia capek, dia tidur nyampe ke Cilacap. Omnya jadi nyampe Cilacap. Di Cilacap, Om bangun kan. On Firla gimana nih Gontor? Ternyata oh iya Gontor ada yang di Bandung juga cabangnya namanya Alba Syariah. Jadi ada cabang Gontor gitu kayak mirip-mirip lah. Terus. Ya udah, kebetulan si Om punya saudara yang di Garut. Kita udah gas ke Garut aja. Ke Garut tuh awalnya. Jadi gak jadi ke Gontor. Gak jadi. Awalnya. Gara-gara ketiduran. Gara-gara ketiduran. Kacau. Memang kacau. Bang. Ini kisah nyata nih. Iya, Terus iya, sampai di Garut, ternyata kan si Om ini punya istri orang Garut itu di Leles. Ini Om kandung bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Ya saudara lah yang Saudara. ngurus kita gitu. Iya. Sampai di Garut, pas di Garut tuh kita tanya Gontor tuh pesantren kayak gimana sih? Ternyata emang kayak Alba tuh pesantrennya segitu banget Gontor gitu. Jadi pesantren bahasa. Jadi kita harus belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Sedangkan kita dari timur kan dulu masih bingung Bang. Maksudnya masih ya Allah. Dulu bahasa Arab panik. Ada yang bilang rekomendasi udah di Ciamis aja pesantrennya pesantren Quran. Cuman ngaji-ngaji doang. Dari situ udahlah saya sama ada orang NTT satu lagi namanya Holik. Oke. Tadi suruh ke Ciamis itu. Ciamis. Jantung namanya. Akhirnya ke pesantren Jantung. Itu berawal dari ketiduran Om. Kalau tidak saya sudah jadi santri Gontor. Oh, tapi itu ada sebuah cerita mungkin di balik itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah. itu membuat Om dan Air tuh capek istirahat. Jadi memang mungkin rezekinya bukan di Gontor tapi di tempat lain. Gitu. Takdirnya di Ciamis. Iya, itu kodok dan kodar tuh begitu. Iya ceritanya. benar. Itu luar Itu biasa. memang itu ajaib sih benar sih. Iya. Soalnya sebelumnya Air denger ini ya main burung perkutut dulu ya, makanya capek ya. Balapan burung dulu ya? Enggak. Oh, Enggak. Habis suka capek ngapain dulu emang? Aman aja, nggak ada capek-capek Bang. Cuman saya sebenarnya nggak tidur. Yang tidur cuman Om doang.
Kenapa kamu tidak mau ngasih tahu? Kan saya nggak tahu Pulau Jawa tuh di mana, Gontor tuh daerah mana. Itu orang satu bis nggak ada yang komunikasi gitu, nggak ada yang bang kiri apa Enggak, karena memang Om tuh bilang di daerah apa gitu namanya, air lupa. Boyolali apa-apa itu kita berhenti. Tapi pas orang nyebut apa gitu, itu air nggak ngeh. Kalau itu yang di tujuan itu. Karena dulu kan masih kecil, ya Allah, masih baru SMP. Orang nggak ngerti Pulau Jawa sama sekali. SMP segede gini dulu. Kecil banget Bang, ya Allah. Air. Ya Allah. Terus gitu udah, ya Allah, gizi buruk lah. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Tapi kalau tadi lihat aslinya air itu pas kecilnya ya. Maksudnya pas datang pesantren awal gak kayak air yang sekarang, beda. Sekarang mah tuh udah. Udah pegangan tangan Michelle Yudit ya? Udah estetik lah. Waduh. Oke. Pesantren ya tadi ya. Oke. Gimana Pak? Dari tadi dan dari sebenarnya dari awal sih kita kenalan nih. Aku tuh belum pernah nanya loh. Air tuh apa sebenarnya? Karena Adi Arkiang. Harusnya kan dipanggil Adi. Harusnya ya kan? panggil A. Harusnya. Karena Adi Arkiang. Ya. Oke, boleh bisa. Tapi terus kenapa jadi AR? Karena nama air tuh sebenarnya Adi Rahman Arkiang. Gimana? Nama panjang AR itu Adi Rahman. Situ punya nama tengah selama ini? Ada nama tengah Bang. Oh. Sebenarnya nama air nih panjangnya nih. Adi Rahman K. Arkiang. K tuh kayak kalau di One Piece Monkey D. Ya begitulah Bang. Selama ini kan Oda cuma menceritakan huruf D doang kan. Padahal ada K Bang. Bonix harus nonton ini. Mas Bonix. Nonton episode ini. Nanti gua share bukan ini. Allahu Akbar. Beneran. Jangan bohong deh ya. Ini beneran. Oh, ini ada di KTP kok, di SIM ada. Coba lihat Adi Rahmat K. Arkiang. Adi Rahman K. Arkiang. Ini Rahman. Kita tunjuk ya. Situ KTP-nya gak dibawa? Ada kan di dompet di ini Mam. Oh, di luar. Nih langsung aja cepat ini Mam. Seriusan? Seriusan, langsung aja media. Nah, Adi Rahman K. Oh iya, beneran K doang. Adi Rahman K. Beneran K doang. Adi Rahman K. Arkiang gak ada K titik tapi K. Gak ada titik. Itu emang K doang udah. Kayak One Piece. Will of D. D kan gak ada arti kan? Gak ada. Begitulah. Belum ke-reveal artinya apa. Itu Will of D lah bilangnya. AR juga K, jujur belum tahu artinya. Jujur. Jadi dari dulu tuh Adi Rahman K aja. Jadi K tuh udah kayak K doang. Ini gue curiga Oda Sensei itu sebenarnya ngambil kisah hidup dia ya. Luffy kan nggak tahu arti D itu apa dalam namanya. Monkey di Luffy. Terus bapaknya Monkey di Dragon, kakeknya Monkey di Garp. Ya kan? Sekarang nih Adi Rahman K. Arkiang. Berarti ini generasi pertama. Nanti ke bawahnya ada siapa-siapa K. Arkiang. Ada, bisa jadi. Iya. Nah nanti suatu saat nanti di ujung cerita ketika sudah menemukan One Piece, baru Air akan tahu apa arti K itu. Asli. Berarti nanti Air tanda-tanda akan sukses. Amin. Ya Allah. Amin. Karena kan segalanya kan. Iya. Tapi gini ya. Yang ngasih nama siapa itu? Adi Rahman K. Arkiang. Kakek, orang tua, nenek apa siapa? Dari kakek. Jadi Arkiang itu marga dari kakek. Kakek dari ayah, sorry. Dia Adi Rahman K. Arkiang. K. Arkiangnya tuh diambil dari marga dari kakek. Itu juga gitu, K. Arkiang? Iya. Semuanya. Kecuali kayak adik gitu, itu gak pakai marga gitu. Oh, iyalah. Adik? Adik kan cewek ya punya. Oh. Itu gak pakai marga, dia Inang Ananda doang. Oke. Berarti yang marga cuma laki-laki. Iya. Terus gak pernah nanya gitu ke siapapun, keluarga ke temen ke siapa, tentang kenapa ada K-nya gitu. Pernah kepo gak dulu pas kecil? Karena dulu gak terlalu penting juga, maksudnya udah ada Arkiang gitu. Oh jadi emang K itu tidak pernah disebut aja? Iya, gak pernah nanya K itu apa sih gitu. Anda cukup ignoran juga sama nama Anda sendiri sebenarnya ya? Karena bingung kalaupun ada jadi panjang, jadi ribet. Ya kan kalau UN kan harus, ya. Dulu kan kotak-kotak Adi Rahman. Iya. Kayak saya tuh pernah
pernah kepo sebenarnya arti nama sendiri itu apa. Terus akhirnya ngobrol sama orang tua bahwa ternyata Raffinya aja, Andika ada artinya, tapi kalau Raffi itu nama bucin. Nama bucin? Iya, Raya dari ibu saya, V-nya dari nama bapak saya. Serius? Serius Bang? Raffi itu nama bucin. Bucin percintaan gitu, bucin. Bucin, gara-gara ibu sama bapak saya selama pacaran pingin punya anak, kalau nggak salah ceritanya ya. Kok kalian kan inget ya, season kemarin pernah ada nyokap gue datang nih. Itu kan disebutin kan, Raffi. Ada pokoknya kalian nonton episode yang sama si ibu. Ada tuh, ibuku tuh pernah Chamber Talk juga. Oh di sini juga? Spesial, waktu itu pas masih set yang lama. Oke. Itu spesial hari ibu. Nah salah satunya yang dibahas tuh membahas nama Raffi. Oh. Kenapa namanya Raffi pakai V gitu. Jangan-jangan Adi nih nama Siapa ayah tahu. sama ibu juga ya? Iya, nah itu. Adi Anda tidak pernah, gitu. tidak pernah. nanya sih. Raffi. Soalnya Ratu, siapa nama ibu? Nama Ratu? Ira. Iya. Irafi. Sebenarnya panjang kalau bahas Ratu Ira karena Ira. Nyokap tuh namanya sudah ke-reveal di publik namanya Ira. Iya. Ira. Kalau V itu dari VI itu dari bokap. Bokap tuh apa? Vidi. Kan, udah pokoknya V dari bokap udah gitu. Oke, sorry. Ira dan oh iya Gue benar. jadi disensus. Ya, V Tapi itu dari unik bokap. sih itu, maksudnya ide buat para teman cerita di rumah yang mau punya anak terus bingung, udahlah digabungin aja gitu. Salah satu temanku tuh namanya Aruma. Ya. What? Namanya ya. Iya. Dia bener pernah cerita. Dia namanya juga dari kakeknya. Dari bapaknya, dari ibu itu dari kakeknya lagi. Oh, ARUMA tuh Bukan nama panjang dia. Oh. Nonton, makanya nonton yang episode sama Aruma ya. Oke, Nah, siap, itu nanti situ. kita akan nonton. Oh, Iya. ada ternyata yang Ada. Aruma. Bukan cuma saya yang dapat nama bucin. Oh, saudara saya juga ada. Nama bucin juga. Nama bucin juga. Tapi pokoknya gitu tentang nama bucinnya. Dan tentang nama Arki yang tadi. R. Siap. Katanya Air nih seorang pengembara. Kenapa sih tiap gue nyebutin faktornya ketawa? Maksudnya, Air ini katanya. Diksi-diksinya menarik, Bang. Iya, pengembara. Menjadi kitab suci. Dari kelas 1 SMP. Betul. Tadi itu, berarti yang pesantren. Yang tadi pondok, betul. Perjalanan apa Berarti segala. betul ya. Terus kan tadi Air bilang kalau Air tuh dulu kurus. Kurus banget, Bang. Berarti fitness dong. Enggak. Karena dulu AR pingin jadi pemain bola sebenarnya. Nah ini. Karena pas kecil tuh orang timur kan Bola. gak ada mall, gak ada hiburan lah dulu gitu. Gak ada Hiburannya apa? main bola. Hiburannya main bola doang gitu. Jadi emang dari kecil kita udah main bola segala rupa gitu. Pas ke pesantren juga kebetulan guru PPL saya itu kaptennya PSGC Ciamis. Wih. Ya dia PPL di pesantren AR. Oke. Terus dia ngasih tahu gimana caranya biar main ke tim. Jadi ada lu harus gini semua gitulah. Jadi dulu tuh ada motivasi itu. Tapi karena dulu AR ikut di pesantren tuh ikut kompetisi. Dulu ada namanya MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran. MTQ. Dari situ karena ikut MTQ jadi kiainya bukan gak setuju sih. Lebih kayak udah fokusin yang lagi dikerjain dulu gitu. Jadi bolanya ke skip. Lama udah... Kampus kan udah jarang, pas udah di kampus, masuk kampus kan udah jarang main kayak waktu di pesantren. Pesantren bisa tiap hari main bola, karena sorenya tuh waktu santai. Jadi kita bebas memilih kegiatan apa aja, Bang. Nggak ngaji? Iya, dari jam 3 ke jam 5 tuh beneran yang mau ke seni, mau ke olahraga, atau mau ngaji bebas. Jadi itu ada... diarahkan nggak cuman duduk ngaji, tapi juga harus sehat berolahraga. Iya, gitu. boleh berolahraga, boleh apa gitu, bebas. Keren. Nah, Air untuk milih untuk main bola. Main bola karena waktu ngaji kan udah panjang dari subuh jam ya Allah AR pertama kali datang pesantren berat, Bang. Dia ceritainnya kayak seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi serius, maksudnya kita kalau di rumah kan biasa ya udah bangun tidur dulu waktu SD kan jam 6, jam 7 tidur bangun gitu. Di pesantren tuh jam 2:30, jam 2 tuh dibangunin. Udah baca Asmaul Husna gitu. Udah ahli surga lah pokoknya. Insya Allah. Nyambung kan sama yang tadi aku bilang di awal. Bahwa Air ini adalah orang dengan pahalanya luar biasa Amin banyaknya. ya robbal alamin. Pak Dika juga. Amin, insya Allah. Amin. Insya Allah. Kita semua harus surga. Amin. Firdaus. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, karena kenapa tiba-tiba aku membahas mengenai fitness? Karena Air ini pernah punya cerita sama treadmill. Treadmill? Iya gak? Jadi gini ceritanya. Teman-teman,
Air itu pernah. Jadi pertama kali dia pakai treadmill, dia pakai matiin lagi. Hasil siapa nih 24 jam hidup terus tuh treadmill katanya gitu. Jadi gini, air pakai treadmill. Terus air matiin. Untuk pertama kalinya Ya. lupa matiin. Gak tahu cara matiin. Oh gitu ya. Iya, karena kan itu modern lah bang. Oke, berarti ceritanya berarti ceritanya gini, AR tuh pertama kali dia treadmill. AR pakai terus Ya, udah yang gitu, lari-lari kan, buat lari-lari ya. Ya, lari. Ya. AR lari nih di situ. Ya awalnya tuh lari aja, maksudnya nggak dinyalain. Jadi pertama tuh nyoba lari-lari dulu. Jadi dipikir air tuh emang itu buat tempat lari-lari. Astagfirullahaladzim. Jadi itu sih bawahnya sih. Bawahnya nggak jalan awalnya. Serius bang, awalnya mencoba tuh. Jadi situ lari di tempat di atas treadmill. Tapi berapa detik doang, terus dikasih tahu sama si itunya, Kang itu dinyalain ada itunya gitu. Oh ini lagi di gym, ini lagi di gym. Ini di gym. Ya nyoba-nyoba aja. Terus dikasih tahu, dinyalain lah diajarin. Ya. Terus ternyata ada tingkatan tuh larinya bisa cepet banget. Ya, speed. Bisa lambat gitu. Ya, Iya bisa kan? naik turun incline. Iya bisa kayak gitu. Wah kata air bisa gitu ya, unik ya. Iya, iya. Maksudnya ya hal baru lah gitu. Iya, Kayak oh iya ya pada saat bisa. itu hal baru. Hal baru. Nah, habis itu Terus seru asik gitu. asik. Terus Tapi awalnya tuh AR waktu lari tuh benar ya kayak orang biasa lah, gak ngerti cara berhentiinnya gitu. Tapi wah lama-lama seru-seru terbiasa gitu. oh enggak berarti itu kan setelahnya air pakai lagi. Tapi yang pas pertama kali make Itu gak ngerti. jadi didiemin aja udah. Didiamin aja. Kayak orang tolol bang. Katanya emang katanya. Tapi memang jujur AR tuh sebenarnya kalau yang kayak teknologi tuh sebenarnya kayak gym gitu ya. Kenapa AR rajin main bulu tangkis dibanding gym? Karena takut kalau ada alat-alat yang pakai. Kalau racket kan udah langsung tinggal gini-gini. Kalau gym kan ada pakai teknologi apa? Iya. Berarti udah aja olahraga yang tidak memerlukan alat-alat yang ribet-ribet. Iya, AR pernah nih ya yang ada teknologi ya. Di daerah mana gitu? Singapura. apaan? Singapura. Ternyata di hotel itu tidak ada yang semprot-semprot gitu. Dulu air tuh belum tahu. Bidet. Terus air nyari yang apa namanya tuh yang biasanya kan kita putar. Toilet. Ya, bidetnya WC. Kirain iya flash makanya. gak ada. Enggak, makanya gini mikir. Ini kan lagi ngomongin gym nih. Tiba-tiba situ ngomongin semprot-semprot di gym. Terus tiba-tiba ngomong bidet di gym. Situ Enggak, ini Singapura bang. Enggak, soalnya ya gitulah pokoknya. Oke, di Singapura. Jadi karena kan ini udah geser dari gym ya. Kirain situ nge-gym di Singapura. Enggak Singapura. Karena kan ini bahas teknologi bang. Oke, kita geser ke situ ya. Karena kan air gak bisa perteknologian gitu. Gue sambil nyimak sambil makan. Terus coba. Pas air tuh selalu bingung kalau misalnya WC tuh yang nggak ada ini nih flash. Wah, ya enggak ini. Jet flash ya. Karena air tuh paling malas kalau kencing di urinoir karena nyari sensornya air sumpah. Kayak dia tuh. Ada. Air kayak nyari sensor gitu. Sumpah air pernah ya nunggu orang kan ini lucu lagi. Air pernah nunggu WC kosong terus air malah ke tempat cuci tangan. Udah untung udah ditutup masuk ada orangnya Kang kenapa manjat mas? tapi sumpah itu makanya air malas bang. Kalau kencing dipakai itu sensor gitulah pret lah. Aduh ya Allah kacau udah sensor. Situ pipis di wastafel. Enggak, pipisnya di itu tapi pas nyeboknya bang. Oh banyak. Nyeboknya bingung bang, air gak keluar ya Allah. Digoyang-goyang air gak turun-turun. Kementangan 3. Allah. Udah manjat aja lah gitu. Astagfirullahaladzim. Karena keseringannya bang, air punya trik nih. Apa tuh? Triknya adalah masuk ke WC, terus ininya buat yang nembak itu dari bawah, itu diatur sedemikian rupa supaya airnya jangan kencang. Jadi kita nada airnya, terus kita cebok.
Jadi nada dari air yang tembak itu. Kan ada kan yang Iya. dari si kloset. Iya. Air putih. Kalau kekencangan kan basah kan? Iya. Itu sering tuh basah. tapi air punya cara. Jadi diputar pelan. Terus air nada si airnya baru banjur aman. Airnya nggak manjat wastafel. Karena seringnya di bioskop atau apa tuh air harus nunggu orang sampai masuk ke Mati dulu, studio. kosong dulu. Nekat, ayo naik udah. Tapi ini kisah nyata teman-teman. Saya yakin pasti ada orang yang coba. Iya. Doang. Gak ada. Tapi kan aman kan maksudnya kan. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Sekarang udah ngerti dong. Nah ini cerita di Singapura nih. Di Singapura nggak ada ininya juga. Saya nyari bingung bang. Ya Allah sumpah itu pertama kali. Terus kan WC-nya kering ya. Iya. Jadi saya takut nyiramin air gitu. Wah waktu itu saya udah panik. WC. Kan itu orang tiap WC di Singapura tuh kayak di bandara kalau nggak salah. Atau di mana gitu. Air lupa tempatnya. Itu kayak gak ada orang untuk berhenti. Iya. Wah udah panik nih kata air nih. Ya Allah ini gimana ya. Bingung, bingung gitu. Ya udahlah. Itu nggak cebok. Itu kan keadaan. Aduh ya Allah. Sambil minum dulu ya. Sambil minum dulu ya. Ya Allah. Tadi keadaan itu. Ya Allah ya Rabbi. Bismillah. Astagfirullah. Enak lagi. Ini air dari oma juga nih. Bukan dari dispenser. Enggak tapi gini trik nih mungkin buat teman-teman juga kalau lagi traveling keluar negeri atau keluar kota atau keluar lah pokoknya itu kadang-kadang kalau kalian ada kan air mineral tuh ada yang 330 mili atau ada yang lebih kecil. Nah kalau dulu diajarin sama bokap itu kalau traveling jauh mending kita bekal satu. Buat cebok. Buat cebok. Jadi buat kita bebersih misalnya dalam kondisi terdesak toilet itu tidak bisa digunakan atau dalam tanda kutip kita tidak ngerti makanya. Udah aja kan kita punya air. Oh iya benar juga ya. Itu bokap yang ngajarin setiap traveling. V itu. Iya. Ya Pade. Bagian V dari nama saya itu bokap yang ngajarin gitu. Oke. Siapa? Selanjutnya. AR juga sempat berjualan jilbab dan kerudung. Nah ini. Wah ini menarik sih ini. Ini soalnya kemarin lagi story. Kenapa dia telat? Karena dia lagi di story kan. Ini kemana nih orang gak datang-datang ini udah jam 8. Harusnya kan kita main dari jam 7 sampai jam 10. Setengah 8 lah datang. Biasanya kan orang-orang ini jam 8 lewat. Gue mau Ijal Papua tuh kalau tahun Pancasila Sunda udah main duluan. Set. Dia lagi di story make kerudung. Make kerudung. Kalian kan jilbab ciput tahu begitu. Dia lagi make begitu. Di muka dia yang seperti ini. Kenapa? Nggak itu kemarin emang keperluan konten bang. Ada mau bikin biar konten. Kayak Jepis. Pakai gitu. Tapi kenapa? Tapi sebenarnya dulu memang pernah itu. Jadi dulu karena melihat ada peluang bisnis di Alor. Di Alor tuh bukan Singapura bang. Maksudnya maksudnya tuh kayak martabak aja tuh belum ada. Alfa Indo belum ada. Astagfirullah, dia bandingnya Jawa Barat sama Singapura ya. Astagfirullah. Nah, maksudnya Iya. apapun kebanyakan tuh hal-hal yang emang di Jawa Barat udah biasa, di Bandung udah biasa, di Alor tuh masih jarang. Iya. Nah waktu itu kepikiran kayaknya kalau misalnya kerudung dengan harga yang oke, akan laku gitu. Oke, Air bawa dari mana kerudungnya? Pasar Baru sama online. Ternyata, aduh ini salah gak ya? Ternyata lebih murah online. Oke. Jadi ngambil Pasar Baru juga, terus beli online juga, biar ngebandingin harganya kan. Iya. Gitu, jadi kita nyari, kumpulin, pakai yang pengirim yang 10 kilo, biasa di ekspedisi adalah. Oke, iya. Biar murah, cuman lamanya 30 hari nyampenya. Stoknya. Jangka waktunya pengiriman itu. Oh ya sorry, jangka waktu pengirimannya. Ya. Agak lama sih memang. Tapi murah. Karena ke Alor tuh lumayan mahal bang. Berapa lama? Kalau maksudnya gini. Normal itu dulu ya, sekarang udah 100 lebihan. Sekarang dulu tuh 89.000 apa? 1 kilo. Terus seminggu lah nyampe. Oke. Berarti memang, sorry Air ya. Berarti memang kampung halaman Air tuh sejauh itu. Sangat jauh. Sangat jauh. Oke.
Makanya AR menemukan sebuah peluang bisnis. Betul. Karena bisnis itu kan it's all about apa ya, semua tentang bisnis itu kadang-kadang orang tuh basicnya adalah problem solving. Apa itu? Problem solving adalah ketika ada suatu problem, ada suatu masalah, orang menyelesaikannya dengan cara berniaga. Bersolving tadi. Iya, Benar. iya benar. Solving itu? AR tahu istilah problem solving nggak sebelumnya? Problem masalah. Problem masalah. Solving adalah menjual. Menyelesaikan. Itu Sally. Iya. Dia ketawa sendiri. Menjual. Iya, jadi karena hakikat pada dasarnya kita berbisnis itu berniaga adalah kita mau menyelesaikan masalah orang. Sambil kita mendapatkan keuntungan untuk kita pakai nanti untuk hidup kita. That's business. Oh, jadi AR tuh menyelesaikan masalah-masalah orang alor yang membutuhkan kerudung. Itu. Itu makanya. Dia ketawa sendiri. Keren juga ya. Keren. Tapi tadi kan ngomongin sedikit aku bilang makanya makanan. Ada hubungan dekat apa antara AR dengan makanan? Sangat dekat, Bang. Wah, kenapa dekat tuh? Saya memang suka perkulineran. Karena di alur susah makan. Susah menemukan makanan. Susah menemukan makan gitu. Oke. Yang enak apa tuh udah Jawa Barat lah gitu. Mumpung lagi di Jawa Barat, mumpung lagi hidup di Bandung, manfaatin kesempatan itu. Yang berakibat kepada akhirnya gemuk. Oh, iya. Ya. Dan dulu soalnya air kurus banget, Bang. Sekurus pertama itu. datang ke Bandung. Pertama datang ke Bandung juga kurus banget. Ada Mang dia saksi gitu. Ya. Tapi dulu lebih kurus banget. Dulu lebih parah lah pokoknya. Coba nanti kalau misalnya nemu foto air, nggak tahu ini akan nemu boleh, apa boleh. ya. Nanti ditempelin sama editor di gitu. tengah-tengah kita tuh ada foto air nanti ya. Di crop nanti. Biar penonton ceria, cerita. September ceria. Tahu lagu itu? Tahu, September ceria. Asik. Itu kayak lagu-lagu jingle Jogja. Iya. Hanya di Jogja. Mana waktu gue manggung dia ada di backstage. Gue bilang, sebenarnya tuh bisa nyanyi. Kita sama gue, bisa ternyata. Ya, bisa dong maksudnya nyanyi. Tapi suaranya gak bagus. Ntar kita atur lah. Pokoknya tunggu ya ntar kalau punya single salah satunya. Ya. Itu bermula dari obrolan singkat dengan saya di sebuah backstage. Betul. Tuh. Coming soon pokoknya. Amin. Haruslah kalau lagu malah. Makanan si tadi sebenarnya yang mau dibahas itu dari awal tuh. Makanan nih, situ paling senang makan apa? Di Bandung. Di Bandung sebenarnya yang paling saya suka tuh satu udah jelas cuangki. Cuangkinya emang khas tuh Bandung lah. Oke. Terus kuliner Sunda yang lainnya. Sebenarnya kuliner Sunda suka lah Bu Imas. Bu Tatang yang di sekolah. Ya. Terus Timbal Sawargi pernah nyoba belum? Hah? Timbal Sawargi. Itu saya diperkenalkan oleh orang-orang itu di belakang sana, itu enak juga. Enak juga tuh. Sambal hijau, Bang. Itu sambal merah. Wah, pokoknya yang Sunda-Sunda lah. Apapun itu Sunda suka. Weekday misalnya hari-hari ini kalau sore free gak? Free. Kita petualangan kuliner nanti ya, tunggu. Boleh. Bapak Dikas suka apa kalau kuliner Bandung? Nasi. Makanya saya lebar. Enggak, nasi apa? Maksudnya di Bandung apa gitu? Oh enggak, kalau saya secara umum saya suka nasi. Makanya. Apapun nasinya? Nasi, pokoknya nasi. Putih nih? Nasi putih. Oke. Makanya akhirnya, sebenarnya itu yang saya suka. Tapi itu yang saya kurangi. Karena itu yang bikin berat saya lebih dari 100 kilo dulu. Sekarang berarti udah gak makan nasi gitu? Porsinya diatur dan sambil intermittent fasting. Kenapa saya intermittent fasting dan olahraga? Biar saya bisa makan lagi. Oh, gitu. Kalau makan ini enggak, Bang. Ini kan mau makan kenyang sampai apa juga. Iya, itu tadi makanya ada roti juga tuh, ada roti tuh. Siapa tahu mau nyobain roti tuh. Siapa? Ini Oma juga? Oma juga. Serius ini Oma juga? Tuh. Tadi aku udah makan yang coklat, tuh ada yang salikaya, ada yang red velvet. Donat tapi red velvet. Dia emang variatif gitu ya di Oma ya? Nanti kita ke rumah Oma ya abis ini ya. Boleh. Nah, kita ambil semua aja lah Bang. Rutin Bang gitu. Oke, air dari makanan. Dan ngomongin kampung halaman. Siap. Kan tadi kita ngomongin kampung halaman itu jauh. Tapi kalau jarak ya. Air itu saking jauhnya. Jarak antara dari sini ke kampung air. Di sini tuh diceritakan bahwa air tuh sekalinya pulang selama 7 tahun. Ya, 6-7 tahun ya. Kembali lagi pulang. Air dijemput sama papa. Tenang. Air saking jauhnya jarak ke kampung. 7 tahun kemudian baru pulang. Dan sekalinya pulang dijemput sama bapaknya. Bapaknya air. Ya, ayah.
Terus ayahnya AR mau menyambut AR dong. Iyalah udah lama Udah kan. lama gak ketemu. Terus apa yang terjadi? Lupa. Tapi penonton mungkin akan masa sih lupa gitu. Tapi kalau lihat video foto saya pasti akan bilang iya ya, lupa pasti. Dan itu datang baru lulus SD, pulang udah kuliah, pasti siapa sih yang gak berubah gitu. Ada foto pas SD? Enggak, maksudnya datang pas. Enggak, kan ada foto pas SD enggak? Enggak. Biar nanti perbandingan orang Tapi nih. perbandingannya mirip lah gitu. Yang SMP yang di pesantren juga. Maksudnya mirip sama yang waktu SD, mirip-mirip. Oh iya Jadi iya. emang beda banget lah. Jadi memang pas waktu itu ceritanya di El Tari, Bandara Kupang. Itu kan dulu HP-nya AR belum pakai yang apa namanya, yang Smartphone lah Iya, kayak iya. zaman sekarang gitu. Iya, Dulu iya. masih yang pakai Samsung Flip gitu. Oh iya. Iya. Cuman AR tuh takut di pesawat tuh kalau misalnya takut didenda gitu kalau HP nyala, Bang. Kan kena 2 miliar kalau HP aktifin HP. Iya, Bang, makanya ada mode pesawat. Iya. 2M ya? Ya segitulah MM-an gitu. Terus ya gak tau lah nominal pastinya gitu. Cuman ya maksudnya kena denda lah gitu. AR akhirnya matiin aja HP-nya karena gak ngerti cara bikin ke mode pesawat dan gak ngerti juga ada mode pesawat. Jadi HP dimatiin, kan biasa orang-orang dulu pasti gitu, Bang. Ya. Matiin HP biar aman, disimpan aja. Sampai bandara HP-nya beneran mati, jadi harus diumpan dulu, dicas dulu biar kalau menyalain Biar on. Dulu kayak gitu HP tuh. Udah tuh keluar bandara, udahlah bandara mah kecil inilah. Kalau di Soekarno-Hatta kan emang harus butuh komunikasi. Iya, karena gede. lebar ya. Kalau El Tari kan cuma segitu doang. Udahlah nungguin depan pintu, diam, bawa koper, bawa tas. Nah, berapa menit kemudian tuh ada bocil orang timur gitu datang berdiri di samping air kurang lebih kayak cuman berapa meter doang gitu. Gak lama tiba-tiba ada bapak-bapak datang terus peluk anak itu terus nangis. Main pakai bahasa alor gitu lah. Alapang ya aneh. Gitu lah pokoknya. Gimana bahasa gimana kalau ketemu orang? Alapang ya aneh. Mau paru di Jawa gitu lah. Sampai nangis gitu, sedih lah gitu. Oke. Terus kayak ya udah air juga kayak terharu ya, kasihan ya maksudnya ini ada anak kecil dia juga dari sama kan dari Surabaya dari apa Dari Jakarta. Cengkareng gitu datang ke Kupang pasti dikangenin juga orang tuanya gitu. Terus air lihat baik-baik, Babe aing. Aduh, kocak. Maksudnya gini loh, Om. Om sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Om, gini Om. 7 tahun lamanya, anak tuh pasti kan tumbuh besar. Tidak akan sama seperti ketika anak itu pergi dari kampung. Ya. Tapi juga situ juga salah. Dimatiin dulu tadi, jadi gak bisa menghubungi. Iya, karena memang ya itu harus diumpan dulu sih Iya. casannya sih memang. Dan karena mikir bandaranya kecil. Itu tahun berapa pulang? Itu 2015. Oke. Dari 2007 8 apa ya? 2007-2008. Oh, 2008. iya 7 tahun. Ya segituan lah. Terus kan tadi ngeliat, wih babi aing gitu kan salah Ya. meluk. Apa yang terjadi setelahnya? Wah ketawa. Ayah. Siapa yang ketawa? Ayah. Tawa. Aduh. Saya pikir ini. Ayah lah biasa marah-marah gitu. Iya, Tapi iya. marah-marah juga. Malah lucu gitu ya. Marah-marah terharu lah gitu. Udah masuk dalam terus ditanya kok bisa lupa gitu. Ya kirain lama di Jawa Barat berubah gitu. Ya benar berubah gitu kan. Maksudnya apa namanya kirain gak berubah gitu. Oke. Ternyata emang berubah jauh. Sendiri kan tapi di Jawa Barat. Sendiri. Bener-bener total sendiri. Pas pulang kan? Enggak selama di Jawa Barat. Enggak, pas di pesantren ada yang holik yang tadi. Yang tadi Solik. Ya. Cuman pas pulang sendiri, beneran sendiri. Oke. Dan itu tahun 2015 itu. Ya. Setelah itu pernah pulang lagi? Gak pulang lagi sampai 2021. Berarti yang AR bawa. yang AR bawa oleh-oleh juga tahun itu. Itu 2015. Sial itu. AR coba AR. Jadi gini teman-teman. AR sebagai seorang pemuda rantauan dari Alor ke Jawa Barat. AR ini berinisiatif untuk membawa sebuah oleh-oleh. Untuk warga ya kan. Untuk warga. Ya namanya kita. Emang orang NTT itu kalau merantau. Pulang tuh harus membawa cindera mata gitu. Ya karena itu kan biar udah. Maksudnya ibaratnya lu dari Menandakan. jauh-jauh datang. Masa gak bawa apa-apa gitu. Tapi
garis bawah, underline, bold, italic semua di sini. Oleh-olehnya berbentuk Cireng. cireng dan Cireng, yang paling khas itu cireng. enggak, situ kayaknya bawa satu lagi ceritanya ya. Maksudnya ada lain, tapi yang paling di notice saat itu tuh cireng. Yang cireng. Nah, yang Cireng. story yang cireng apa yang terjadi waktu itu saya? Jadi- Coba klarifikasi sekarang juga karena kita waktu di lapang badminton dengar cerita ini nggak percaya. Jadi kan ceritanya itu bulan suci, bulan Ramadan. Oi, Bulan Ramadan Masya pas Allah. pulang, emang selalu pulang tuh bulan suci biar ketemu lebarannya, ada momentumnya. Oke. Pas Ramadan itu AR bawa oleh-oleh, awalnya mikirnya brownies nih kayaknya nih cocok. Tapi kalau brownies kayaknya nggak yang terlalu khas Sunda gitu, Bandung. Oh, pingin yang Sunda banget. Sunda banget, cireng. Jadi kepikirannya cireng, ada bau jengkol juga, bau pete. Itu maksud saya tadi. Anda kan juga bawa jengkol. Bawa jengkol, bau pete, bawa Indokape. Sunda banget tuh. Iya, mamang-mamang. Enggak, tapi kan di sana nggak ada buat ngopi-ngopi aja. Oh iya. Di Iya, sana iya. nggak ada. Tapi air bawa cireng tuh tujuannya biar, karena di sana konsepnya ya udah bagi tetangga-tetangga gitu. Ya. Jadi kalau cireng kan bisa dipuruluk, bisa di apa gitu. Wih, puruluk ngomong lagi sih. Namanya. Bisa, ya kan bisa diecerin lah. Ya. Kalau brownies dulu bingung kalau misalnya mau di bawa, Potong-potong. terus harus banyak banget, Ya, terus ya. juga kan ribet, terus Ya. ada apa tuh namanya tuh expired. Expire date, ya. Kalau cireng kan nggak ada. Cuk saha. Ya maksudnya bisa Kalau bisa frozen. bisa frozen Ya, gitu, ya. bisa terus gak lama kan sampai kupang cuma 3 Ya. jam bisa simpan. Sampai di alur, buka puasa air goreng tuh. Goreng kan buka puasa tuh biasanya jam 5-6an kan. Goreng jam 3. Digoreng. Nah, kan kita gak bisa nyobain para puasa makan. Digoreng. Nah, udah goreng dibawa tuh banyak. Momennya banyak, jadi gak usah nganter-nganter ke rumah lagi. Udah buka puasa kan semua orang ngumpul di masjid. Udah tuh datang, itu diistimewain udah cireng, udah paling yang spesial. Udah yang ibaratnya tuh itu makanan langka. Bang, yang emang Pak Dika apa gimana ya? Kayak orang gak pernah lihat apa gitu terus Ya, tiba-tiba ya. muncul gitu. Anggap kayak kemarin papeda gitu misalnya. Iya, Ya, kayak hal yang wow. Hmm. Jadi pas air naruh cireng, itu semua orang tuh udah kayak pisahin ke piring-piring kecil gitu loh. Ya. Terus disiramin kuah cirengnya. Sharing plate ya. Iya, udah disiramin. Udah. Pas ajan, gigi tuh makan. Pak, langsung teriak kan mama-mama di situ. Wih, kayak batu kali nih. Batu kali. Tolong dimundurin sedikit videonya. Kalian ingat tadi dia goreng jam berapa, buka puasa jam berapa. Tapi itu kacau sih, itu momennya gak pernah lupain Bang. Karena dari situ orang kecewa sama oleh-oleh Bandung. Oh, Iya. Anda mencemari nama Bandung. Mencemari. Ya Allah. Udah besok-besok kok jangan bawa cireng lagi. Ya tapi belum pernah pulang lagi sampai sekarang. Pulang. Nah kemarin pas pulang akhirnya beli bolu lembang. Udah. Dia cari yang aman-aman. Ternyata lebih suka bolu lembang kayak gitu. Tahu gitu dari dulu. Dari kan? dulu harusnya. Cireng. Salah memang. Wah kemarin mah udah Allah. ada rezeki ya. Jadi pas pulang tuh bawa oleh-oleh lebih banyak Bang. Bolu lembang. Terus dulu masih ada makuta. Oh makuta. Bolu bakar kan itu. Bolu bakar ya. Terus banyak lah oleh-oleh yang emang kalau antara frozen, gak frozen, sama yang cake. Frozennya let it go. Bukan, Let it itu go. mah frozen Disney. Disney. Iya. Itu Beda. Frozen 1, Frozen 2 itu. Let it go. Let it go. Itu Frozen 1, Frozen 2. Itu frozen 1. Nah Frozen 2 apa? Into the unknown. Wah, air gak nonton Into kalau the Frozen 2. unknown. Belum nonton. Belum nonton Frozen 2. Belum nonton. Oh, Frozen iya. 1 udah. Oh udah nonton berarti ya. Saya juga belum sih, cuma tahu lagunya doang kalau yang kedua sebenarnya. Frozen 1 udah. Udah nonton. Seru kan? Seru, bagus. Olaf. Tapi ngomong-ngomong nih Air ya. Sikat. Nih, kan Air pulang kampung. Air merantau jauh. Nggak ditanyain jodoh gitu. Tentang cinta gitu, asmara, romansa. Air kan sebenarnya dari yang saya dengar dari cerita-cerita di lapangan, Air ini pengguna salah satu aplikasi. Dulu. Terus yang match-nya berapa banyak tuh? 500. Dan bukan gold. Sorry. Dan bukan gold.
Pesona ya, Bang? Pesona, karismatik lah kalau Tips dulu dong. Iya, tips dulu. Biar Tapi memang Foto ini harus gimana? ini buat orang-orang kadang-kadang nih ini air garis bawahi dulu. Kadang-kadang sorry tapi orang-orang yang main aplikasi itu kebanyakan birahi, Bang. Iya. Bukan yang emang nyari jodoh. Ya, Di ya. situ dibangun sampai detik sekarang. Jadi terkesannya tuh kadang-kadang ada orang laki-laki yang ngechat cewek tuh langsung kayak tinggal di mana, kosan di mana, boleh nafsu gak aku kosan gitu langsung ya, gitu. Itu ya. salah sebenarnya. Kalau menurut air. Karena Harusnya gimana? harusnya tuh yang pertama tuh diperhatikan dari obrolan dulu, komunikasi dibangun. Keren nih. Karena AR jujur 500 match itu nggak ada yang diketemuin. Hah? Iya, karena menurut AR freak. serius. Gimana sih? Paling jauh sampai ke WhatsApp. Itu udah kenal mungkin berapa bulan gitu. Dulu ya, ini dulu. Oh, bentar. Jadi AR tuh nggak mau ketemu sama match di Tinder tuh sebenarnya nggak mau. Jadi situ main Tinder buat apa dong? Aduh, ini lucu lagi. Itu dia. Ya Allah. Terus main Tinder sebenarnya buat apa? Buat beli martabak. Enggak. Ya kan, cerita Aduh, gitu. ini gak apa-apa lah deh, Bang. Iya. Ini sebenarnya AR cuman buat nanya-nanya ini namanya sex talk. Oh, sex talk. Sex talk. Iya, Bukan video call gitu, bukan. Iya, ngobrol aja. Ngobrol aja, buat sharing-sharing aja. Iya. Saat itu tuh, ini tips buat teman-teman yang mau main aplikasi. Itu dia. Ini. Tips. Foto-foto. Tips pertama foto. Kesini ngomong kesini. Foto. Biasanya orang tuh kalau pakai foto tuh klise, Bang. Gimana klise itu maksudnya gimana? Klise tuh selfie doang. Karena mereka bingung gitu. Atau mereka memang kadang-kadang laki-laki kan nggak punya foto kayak cewek yang di mana tempat ambil foto. Iya. Jadi biasanya mereka upload foto yang emang dari angle-nya tuh nggak bagus atau dari fotonya tuh nggak diniatin gitu. Jadi ya udahlah yang ada aja gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka ketemu langsung ganteng. Oh, nggak konsep ya? Nggak konsep gitu kan. Kalau Air kan nggak mau ketemu karena di foto aja yang ganteng gitu kan. Kalau ketemu nggak. Ya aslinya juga ganteng lah. Ya. Iya dong. Iya harus begitu. Tunjukkan pesonamu. gitu kan. Ini kayaknya tips berguna deh. Kayaknya Coba. satu foto tuh harus dibagusin. Berarti harus angle benar. Angle yang benar, fotonya yang bagus. Kalau Oke. bisa yang rapi, estetik lah. Gak usah rapi tapi kalau badan tuh yang cool aja lah. Oke. Terus yang kedua bio nih paling penting. Yo. Bio kalau buat laki-laki Iya. ini jangan kosong. Oke. Karena cewek tuh makhluk yang penasaran. Eh? Enggak, karena jadi itu minimal lu kasih tahu ciri-ciri sederhana lah. Karena kan di foto nggak bisa kelihatan semua. Oke. Jadi teman-teman camber terceria apa? Camber talk, teman-teman camber talk, teman ceria, teman cerita. Oke, teman cerita, pasang bio, jangan lupa pasang bio, Pasang bio. apapun itu. Iya. Minimal dari misalnya kalau suka masak, tulis suka masak. Oke. Atau misalnya tulis hobi. Ini baik cewek atau cowok? Oke. Karena tujuannya, kalau misalnya itu yang nulis cewek, karena kadang-kadang ada cewek yang kayak pinginnya simple gitu. Kayak ya udah foto, nggak ada apa-apa. Itu pembahasannya bingung laki-laki. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau dia nulis hobi, pasti yang responnya enak gitu. Oke. Kayak kamu suka masak apa? Oh. Gitu. Jadi kayak asik gitu obrolan. Oh. Itu bisa dibahas panjang, Bang. Jadi suka masak apa? Aku suka makan sayur sop. Ini aku punya ada nih resep bagus dulu dari apa. Jadi nyambung. Ini mah langsung nanya, tinggal di mana? Ini di Pajajaran. Oh, saya jadi Pajajaran. Ngekos di situ emang. Wah, itu udah kelihatan nafsunya birahi. Birahi. Iya, birahi. Syahwat kayak orang Korea kemarin kan. Iya kan? Iya, maksudnya orang Indonesia ke Orang Korea. Indonesia, orang ya Korea, kan? iya. Langsung tanya, mau ke hotel saya itu kan udah kelihatan birahi. Boleh mampir hotel-hotel gitu. Iya gitu. kan. Ngomong gitu kan dia. Harusnya kan kalau dia pintar itu bisa ngalir sendiri gitu. Maksudnya jadi teman gitu, jadi sahabat atau jadi pacaran. Kan bisa kan? Gitu. Oke, berarti satu lagi terakhir nih, Apa tuh? Ini di luar dari semua yang terjadi tadi. Konsep friends with benefits tahu nggak? FWB. FWB. Tahu. Ah, itu gimana menurut Air? Pandangan Air? Air sih nggak suka sih sama FWB. Oke. Bukan karena santri, bukan. Hah? Bukan karena alasan takutnya orang mikir karena dia santri. Oh, iya. Tapi Tapi- karena emang menurut AR hubungan yang baik itu adalah hubungan yang masing-masing punya tujuan.
Ini Adi Arkiang 2024. Biasanya kan ada kan editor, tolong tuh catat. Biasanya gue yang ngomong gitu, dia ngomong duluan. Ada yang 2024. Oke, Iya kan? benar. Ya, karena setuju. memang sekarang tuh laki-laki memang tidak bisa dipungkiri number one lihat cewek nafsu. Oke. Rata-rata ya, nggak semua. Iya. Makanya FWB tuh ya udah buat nafsu. Tapi bisa aja kan cewek. Kadang-kadang ada cewek sama cowok yang emang nggak ada hiburan. Ada air teman di Jakarta yang emang dia tuh bingung ngapain ya di kehidupan ini gitu. Ya kehidupannya sama pasangan yang tanpa tujuan gitu. Dan mereka punya pacar yang beneran juga. Iya. Dan pacar yang beneran itu memiliki konsep untuk seks setelah married. Oke. Iya, jadi ketika FVB kan mereka nggak bisa nih sama pasangan yang akan married gitu. Iya. Jadi yang sama FVB. Itu Oke. mungkin sah ya karena Oke. karena udah ada masing-masing sepakat gitu komitmen. Paham. Jadi gini, AR inilah laki-laki yang cukup berprinsip. Harus, Bang. Itu. Dan kadang-kadang itu yang dilupakan sama orang zaman sekarang ketika mata jelalatan dan jadi mata keranjang. Itu pertahankan R. Itu harus dipertahankan. Amin. Itu Semoga. prinsip itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke R, kita sudah lewat beberapa fakta dan tadi udah ngebahas juga mengenai AR itu, Adi Arkiang itu seperti apa. Kita main game dulu sekarang. Ada games. Ada game. Asik. Namanya adalah This or That. Hah, bukannya true or dead? Itu terus truth or dare. Oh ya. Air mau main yang mana? Truth or dare apa disorder? Disorder itu apa dulu nih disorder? Disorder adalah aku ngasih 2 pilihan. Oke. Air pilih salah satu dan jelasin sedikit kenapa. Oke, boleh. Mau itu apa truth or dare? Tadi yang this itu. This. Yang dead. This. Oh, this or that. This or dead. This or that. This or dead. Ya ini atau itu. Oh bukan ini atau mati. This or dead kan? D-A-D. That. Oh pakai That. T. Nih. This or that. Oh THT. Oke. THAT. Iya. Dead. Oke. Iya, that. Oke. Udah. Nah mulai ya. Mulai. Ini deg-degan ya. Nyemil dulu, biar relax. Dari biar Oma, relax. oke. Biar Tos dulu relax. Bang, kayak minuman. Nyemil, biar relax. Bismillah. Original, dia ada rasa pedas juga, asik sih ini. Berarti ada banyak varian juga ya di Oma ya? Original sama pedas. Oh baru ini. Original sama pedas, tapi itu ada yang manis juga tuh, ada cookies. Cookiesnya dia bikin variasi Bikin banyak. cookies juga. Keren si Oma. Ini. Sama nyemil cookies Enak soalnya tadi Air udah nyoba rotinya. Oke sih. Terima kasih. Sebelum syuting. Apalagi yang rasa ini nih Bang. Apa tuh? Masa gak tahu sih ini? Dia aman deh, saya tahu. Apa coba? Keju coklat. Iya. Iya. Ini tadi nyobain keju coklat. Kejunya tuh kayak pas. Kan biasanya orang kalau keju berlebihan keasinan. Luar Ini biasa. oke. Oma ya, itu Oma. Rainis Teras. Yang pertama, pertanyaan Gimana? disorder pertama adalah materi stand up blue atau dark? Jawab gak cepat kan? Blue atau dark? Mending blue. Apa? Karena kalau dark tuh kebanyakan lebih bahas ke hal-hal yang terlalu gimana ya kayak ya apa bencana, difabel gitu-gitu. Jadi kayaknya lebih ke blue deh, lebih asik gitu. Dan penontonnya juga lebih gak terlalu. Kan ada penonton yang kalau misalnya kalau di persenan tuh kayaknya dark tuh lebih dikit yang untuk menerimanya kayak ngilu gitu. Oh, Tapi sensitif. kalau seks kan wah gitu. Kebanyakan rata-rata kayaknya tertarik gitulah kalau bahas-bahas gitu mah. Betul. Belum. Di kampus saya juga pernah itu. Di kampus aku tuh pernah ada Remin. Ridwan Remin. Remin pernah stand up. Dan itu bagus. Maksudnya gini, Remin datang bersama beberapa teman-temannya. Komunitas. Yang pecah di Remin. Karena dia bisa menggabungkan semua elemen dengan bagus. Dia bisa roasting dan nyindir orang yang lagi pakai tongkat. Dibilangnya itu, ya ada dosen, dia pakai tongkat. Dibilangnya, Pak jangan ngajar kungfu di sini. Padahal emang gak bisa jalan. Aduh dark banget. Tapi itu bagus. Tapi lucu. Itu lucu. Dan akhirnya dia damai sama si dosennya itu. Maksudnya dia, Pak bercanda ya Pak, dan foto bareng gitu. Berarti kalau air materi blue ya. Blue, lebih ke blue sih. Selanjutnya, panggung korporat atau festival? Corporate, duitnya banyak. Dia gak bakal mikir. Langsung Realistis. alasannya itu duitnya banyak udah. Realistis ya hidupnya. Realistis. Kalau festival waktu itu ada pengalaman gak manggung Tapi di sebenarnya
Kalau festival mana dulu? Kan festival ada banyak. Kalau yang dari stand up Indo lebih milih stand up Indo lah. Tapi kalau festival lain mungkin kayaknya lebih corporate. Oke. Realistis ya dia. Realistis. Selanjutnya. Makanan nih. Petai apa jengkol? Dua-duanya bisa. Itu kacau sih, udah pakai ikan asin. Wah, udah pakai kerupuk. Aduh, Petai jengkol, sambal kerupuk. terasi, sambal Ikan hejo, asin, sambal lenca, udahlah. Sambal dadap, nukarin itunya. Ya, Oma tuh bikin atuh ya. Oma. Ntar kita Oma itu suruh bikin petai sama jengkol nanti Oma. Petai dan jengkol berarti dia tidak bisa milih ya. Ya, itu udah spesial lah. Untuk pertama kali saya okein ya teman-teman. Saya okein orang yang milih dua-duanya karena ini random. Enak soalnya udah. Selanjutnya. Kalau lagi stand up. Lupa materi atau salah materi ke audience. Salah, mending salah. Bisa Bisa dimainin. dibenerin, bisa Ya. dimainin. Pernah kejadian? Pernah Dan nyelamatinnya? dimainin. Pernah dimainin. Hati dimainin pernah? Pernah lagi. Ya begitulah hidup lah bang. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah Bandung atau Alor. Aduh ya Allah. Dua-duanya deh kayak jengkol peteh. Gak bisa kalau itu. Udah Aduh, kamu udah pakai spesial free sih. pass kamu satu tadi. Petai atau jengkol. Dua-duanya deh. Aduh ini jengkol hapus deh. Jengkol aja deh. Bandung Ini- atau Alor? Bandung Alor tuh karena saya ini sekarang sudah hampir 30. Dan kalau dihitung secara waktu. Ya. Sama nih durasinya. Saya 14 tahun di Alor. 14 tahunnya di Jawa Barat. Jadi kayak ini udah 28 tahun 28 yang tahun hidup. ada di dua daerah. Jadi kayak harus duanya itu secinta itu. Oke. Tempat lahir dan tempat besar. Luar biasa. Jawabannya keren sekali dia. Saya pikir dia akan kayak Shakira. Shakira Jasmine itu adalah salah satu orang paling random yang pernah kesini. Dia gimana tuh jawab kalau gitu? Kalau nggak ngerti gimana konsep otaknya kadang-kadangnya, tapi kalau Bandung atau Alor dia akan jawab dengan sesuatu yang unik sambil melakukan gestur unik. Contoh. Lihat nggak dari tadi ada The Flash di atas TV nih? The Flash. Dan nggak ada apa di kakinya? Ada tisu. Itu dia naruh. Dia bilang pokoknya, dia mana bilang tuh episode Shakira, pokoknya aku nggak mau ini dicabut. Gitu. Tapi jadi unik, jadi kayak awan kinton bang. Iya kan? Jadi, Padahal Gokunya di situ. Oh. Ini awannya Goku. Awannya, kan. Oh benar, tisu Ini beneran beneran. tisu. Oh oke. Dia Soalnya punya- itu ada kaki itu kura-kura kan awan iya, kinton. Iya. Ini karakter favorit saya di Dragon Dragon Ball. Ball. Karena diem-diem OP. Oh Keren dia, diem-diem OP dia. Kalau favorit saya udah Koit. Siapa? Ace. Oh bapak anak Goldie itu. Goldie. Saya di One Piece De Sabu. Favorito bukan. Apa? Saya ngefans sebenarnya ke Katakuri. Oh, Katakuri. oke, menarik nih. Karena karakternya kayak Luffy kan. Iya. Pas jadi nikahnya gitu bisa. Iya, Katakuri. Suka makan donat juga kan. Ya, saya kira dia senang sama itu, pasifista. Enggak. Selanjutnya R, mengenai Apa tuh? asmara nih R. Aduh ya Allah ini berat nih. Cewek Alor atau cewek Sunda? Sunda tercantik di Indonesia nomor 1. Ada apa emang cewek Alor, kenapa? Enggak, tapi Sunda nomor 1. Kenapa tuh? Maksudnya kan kalau ada yang orang biasanya tuh ada di berita juga di USS Fit atau di mana. Ya, Itu ada kan iya. nomor 1 cewek tercantik di Indonesia. Sunda, 2 Cindo, 3 Manado, 4 apa, Oke. 5 Aceh kan. Alor ibu aja cantik. Enggak maksudnya semuanya cantik. Semua orang Alor tuh bukan cantik tapi karismatik. Karismatik. Dan manis. Iya. Nona Alor tuh kalau tadi nanya siapa yang paling manis di antara Alor dan Bandung? Alor, Oh, bukan Bandung. bukan Bandung. Tapi kan pertanyaannya cantik. Iya, cantik. Kalau cantik di surveinya nomor 1 orang Sunda. Bandung udah Enggak, jelas. sebenarnya bilangnya tadi kan cewek Alor atau cewek Sunda ya, bukan bilang cantik ya di. Iya maksudnya nomor 1. Ngomongnya tadi cewek Alor apa cewek Sunda bilangnya tadi. Enggak, tapi
mau timur atau Sunda itu sebenarnya rata-rata diciptain sama Allah cantik. Iya. Cuman kalau disuruh milih, Betul. saya karena besar di sini kan, jadi dewasanya 18 plus-nya kan di Bandung. 18 plusnya di sini. Iya kan kalau di kecil kan masih kecil kan belum mengenal cewek-cewek di sana kan belum tahu kan. Baik. Cantik atau Nyamantan orang Sunda berarti. punya dulu punya. Oke. Cinta pertama. Oh, cinta pertama. Cinta pertama. Oh. Saya pacaran gak lama Pak, karena di pesantren saya nembak cewek gak ada yang terima. Sumpah, ya Allah saya pernah. Ada satu cewek saya suka banget, jangan Ya. sebut namanya. Ya. Tapi saya suka banget sama cewek ini. Pakai jilbab dong. Iya dong, Ya. di pesantren. Saya tuh selalu pengen suka sama dia lah. Saya suka itu sama cewek ini. Dulu kan zaman masih surat-surat, kita titip ke ustazah gitu. Oh gitu. Iya. Nah ada yang ngerekomendasin AR buat ngedukung supaya support dia terus. Ternyata dia yang malah ngambil cewek AR. Serius. Wah. Jadi selama AR nembak gak keterima. Tapi pas di terakhir itu, dia malah jadian sama itu Bang. Jadi ya udahlah. Percintaan El Mundo. El Mundo. Oke, berarti bisa digaris bawah bahwa hidup AR itu naik dan turun, banyak kisahnya, dan sebenarnya kalau diceritain di sini bisa sampai subuh nih kali ya. Bisa dong. Bisa harus. sampai subuh. Makanya itu kita masuk ke satu pertanyaan terakhir, R. Apa Dan tuh? ini adalah pamungkas dari semuanya. Aduh. Adi Arkiang, main film atau stand up comedy? Stand up comedy. Yo. Semua berawal dari situ, saya bisa melakukan semua hal karena ada stand up comedy. Luar biasa. Jadi teman-teman, itulah dia, Adi Arkiang. Terima kasih teman-teman ceria. Sekarang belum beres. Cerita, teman cerita. R, sebelum kita menyudahi sesi ini, Apalagi nih? ada hadiah dari Oma nih. Oh man. Ada Oma. Masih Dari aja Lenis dia. Teras, Chamber Talks dan Lenis Teras itu berkolaborasi untuk selalu memberi bingkisan dari kamar. Ini kan kamar rumah gitu. Raffi Andika di Chamber Talks gitu. Dan kayaknya tamu jangan pulang empty handed gitu, nggak empty handed. Apa tuh? Itu pulang dengan tangan kosong. Empty handed. Empty handed. Oke. Jadi boleh dibaca nih, ada pesan khusus dari Oma. Semoga kerinduan Adi Arkiang pada keluarga akan berubah menjadi kesuksesan yang nantinya akan dibawa pulang ke kampung halaman. Aduh Oma. Terima kasih Oma Lenis. Ya kan? Iyo Ya, Oma Lenis. terima kasih, Oma. R, sebelumnya ada yang mau disampaikan terakhir tentang sosial media AR, di mana kalau mau diikutin semua kegiatan AR boleh tuh. Teman-teman Chamber Talks. Ya kan? Ya, ya. Teman-teman Chamber Talks, teman cerita. Kalau mau mengikuti kehidupan Adi Arkiang bisa di Adi Arkiang @adiarkiang, adi.arkiang, boleh di follow medsosnya. Nantikan keseruan-keseruan kita di next kehidupan. Asik, next kehidupan katanya. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, subscribe, dan di komen di bawah. Siapa tahu ada cerita-cerita dari Adi Arkiang tadi yang relate sama kalian, teman-teman cerita semua. Dan jangan lupa cek semua karya-karya Adi Arkiang di YouTube. Itu semua stand up-nya lucu-lucu pokoknya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace. Peace.